Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan medication error yang disusun oleh Ismi Karisma Aditama. Definisi medication error didefinisikan sebagai setiap kejadian yang dapat menyebabkan penggunaan obat tidak layak atau membahayakan pasien ketika ada dalam kontrol pasien atau konsumen. Kategori medication error akibat dari dapat dikelompokkan menjadi kategori berdasarkan dampak klinisnya. Kategori tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama, kategori A, keterangan kejadian yang berkapasitas menyebabkan kesalahan. Kategori B, terjadi suatu kesalahan tetapi tidak mencapai pasien. Kategori C, terjadi suatu kesalahan yang tidak menyebabkan bahaya pada pasien. Kategori D, kesalahan yang mencapai pasien dan membutuhkan pengawasan untuk mengkonfirmasi apakah kesalahan tersebut berbahaya pada pasien dan apakah memerlukan intervensi untuk menghilangkan bahan yang dapat berkontribusi atau mengakibatkan bahaya sementara pada pasien dan membutuhkan intervensi. Kategori F, terjadi suatu kesalahan yang dapat berkontribusi atau mengakibatkan bahaya pada pasien dan menyebabkan pasien dirawat inap atau diperpanjang rawat inap. Kategori D, terjadi suatu kesalahan yang dapat berkontribusi atau pada pasien. Kategori membutuhkan intervensi atau mempertahankan pasien. Kategori I, terjadi suatu kesalahan akibatkan kematian pada Jenis-jenis medication error. Tipe prescribing error, keterangan kesalahan pemilihan obat berdasarkan indikasi, kontraindikasi, alergi yang telah diketahui, terapi obat yang sedang berlangsung dan faktor lainnya, dosis, bentuk sediaan obat, kuantitas, rute, konsentrasi, kecepatan pemberian atau instruksi untuk penggunaan obat, penulisan resep yang tidak jelas, dan lain-lain yang menyebabkan terjadinya kesalahan pemberian obat kepada pasien. Omission error, kegagalan memberikan dosis obat kepada pasien sampai pada jadwal berikutnya. Wrong time error, memberikan obat di luar waktu dari interval waktu yang telah ditentukan. Unauthorized, memberikan obat yang tidak diinstruksikan oleh dokter. Wrong patient, memberikan obat kepada pasien yang salah. Improper dose error, memberikan dosis obat lebih besar atau lebih kecil daripada dosis yang diinstruksikan oleh dokter atau memberikan dosis duplikasi. Wrong dose from error, memberikan obat kepada pasien dengan bentuk sediaan obat yang berbeda dengan yang diinstruksikan oleh dokter. Wrong drug preparation error, mempersiapkan obat dengan cara yang salah sebelum diberikan ke pasien. Wrong administration technique error, prosedur atau teknik yang tidak layak atau tidak benar saat memberikan obat. Deteriorated drug error, memberikan obat yang telah kadaluarsa atau yang telah mengalami penurunan integritas fisik atau kimia. Monitoring error,
kegagalan untuk memantau kelayakan dan deteksi problem treatment yang diresepkan atau kegagalan untuk menggunakan data klinis atau laboratorium untuk asesmen respon pasien terhadap terapi obat yang diresepkan. Compliance error, sikap pasien yang tidak layak berkaitan dengan ketaatan penggunaan obat yang diresepkan. IKP medication error, bila terjadi IKP medication error, maka pelapornya mengikuti alur pelaporan IKP yang telah ditetapkan oleh rumah sakit dan kemudian melakukan investigasi untuk menentukan proses yang mengalami kegagalan dengan menggunakan form yang terlampir. Prinsip-prinsip medication safety. 1. Peran apoteker dalam mewujudkan keselamatan pasien. A. Mengelola laporan medication error, membuat kajian terhadap laporan insiden yang termasuk. 2. Mencari akar permasalahan dari error yang terjadi. B. Mengidentifikasi pelaksanaan praktek profesi terbaik untuk menjamin medication safety, yaitu 1. Menganalisis pelaksanaan praktek yang menyebabkan medication error. 2. Mengambil langkah proaktif untuk pencegahan. 3. Memfasilitasi perubahan proses dan sistem untuk menurunkan insiden yang sering terjadi atau berulangnya insiden sejenis. C. Mendidik staf dan klinisi terkait lainnya untuk menggalakkan praktek pengobatan yang aman. 1. Mengembangkan program pendidikan untuk meningkatkan medication safety dan kepatuhan terhadap aturan atau SOP yang ada. D. Berpartisipasi dalam komite atau tim yang berhubungan dengan medication safety. 1. Komite keselamatan pasien rumah sakit. 2. Komite terkait lainnya. Terlibat di dalam pengembangan dan pengkajian kebijakan penggunaan obat. F. Memonitor kepatuhan terhadap standar pelaksanaan keselamatan pasien yang ada. Saya Ismi, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Adit. Peran apoteker dalam mewujudkan keselamatan pasien meliputi dua aspek, yaitu aspek manajemen dan aspek klinik. Pertama, aspek manajemen meliputi pemilihan perbekalan farmasi, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan distribusi. Alur pelayanan sistem pengendalian, misalnya memanfaatkan IT. 2. Sedangkan aspek klinik meliputi screening pemilihan obat, resep atau bebas, penyiapan obat dan obat khusus, penyerahan dan pemberian informasi obat, konseling, monitoring, dan evaluasi. Kegiatan farmasi klinik sangat diperlukan terutama pada pasien yang menerima pengobatan dengan risiko tinggi. Keterlibatan apoteker dalam tim pelayanan kesehatan perlu didukung mengingat keberadaannya melalui kegiatan farmasi klinik terbukti memiliki kontribusi besar dalam menurunkan insiden atau kecelakaan atau kesalahan. Apoteker harus berperan di semua tahapan proses yang meliputi 1. Pemilihan. Pada tahap pemilihan pembekalan farmasi, risiko insiden atau error dapat diturunkan dengan pengendalian jumlah item obat dan penggunaan obat-obat sesuai formularium. 2. Pengadaan. Pengadaan harus menjamin ketersediaan obat yang aman, efektif, dan sesuai peraturan yang berlaku atau legalitas dan diperoleh dari distributor resmi. Melakukan evaluasi terhadap distributor mengenai transportasi yang aman, ketepatan waktu, dan kesediaan obat. Penyimpanan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan untuk menurunkan kesalahan pengambilan obat dan menjamin mutu obat, yaitu 1. Menyimpan obat dengan nama, tampilan, dan ucapan yang mirip, look like, sound like, and medication names secara terpisah. 2. Obat-obatan dengan peringatan khusus atau high alert drugs yang dapat menimbulkan cedera jika terjadi kesalahan pengambilan, simpan di tempat khusus. 3. Simpan obat sesuai dengan persyaratan penyimpanan. 4. Obat narkotika, psikotropika, prekursor disimpan dalam lemari khusus terkunci. 5. Melakukan pemeriksaan berkala untuk menyimpan obat yang benar dan kadaluarsa.
4. Screening resep. Apoteker dapat berperan nyata dalam pencegahan terjadinya medication error melalui kolaborasi dengan dokter dan pasien. 1. Identifikasi pasien minimal. 2. Identitas, misalnya nama dan nomor rekam medik atau nomor resep. 2. Apoteker tidak boleh membuat asumsi pada saat melakukan interpretasi resep dokter. Untuk mengklarifikasi ketidaktepatan dan ketidakjelasan resep, singkatan hubungi dokter penulis resep. 3. Dapatkan informasi mengenai pasien sebagai petunjuk penting dalam pengambilan keputusan pemberian obat. 4. Apoteker harus membuat riwayat atau catatan pengobatan pasien. 5. Strategi lain untuk mencegah kesalahan obat dapat dilakukan dengan penggunaan otomatisasi atau automatic stop order, sistem komputerisasi atau prescribing, dan pencatatan pengobatan pasien seperti sudah disebutkan di atas. 6. Permintaan obat secara lisan hanya dapat dilayani dalam keadaan emergensi, dan itu pun harus dilakukan konfirmasi ulang untuk memastikan obat yang diminta benar dengan mengeja nama obat serta memastikan dosisnya. Informasi obat yang penting harus diberikan kepada petugas yang meminta atau menerima obat tersebut. Petugas yang menerima permintaan harus menulis dengan jelas instruksi lisan setelah mendapat konfirmasi. Dispensing. 1. Penyiapan yang aman. 2. Pemberian etiket yang tepat. Etiket harus dibaca minimum 3 kali, yaitu pada saat pengambilan obat dari rak, pada saat mengambil obat dari wadah, pada saat mengambil dan pada saat mengembalikan obat ke rak. 3. Dispensing yang aman. Komunikasi yang terakhir yaitu komunikasi, informasi, dan edukasi atau komunikasi, informasi, dan edukasi. 1. Pemahaman. Lalu selanjutnya ada komunikasi, informasi, dan edukasi. 1. Pemahaman yang jelas mengenai indikasi penggunaan dan bagaimana menggunakan obat yang benar, harapan setelah menggunakan obat, lama pengobatan, kapan harus kembali ke dokter. 2. Peringatan yang berkaitan dengan proses pengobatan. 3. Kejadian yang tidak diharapkan atau KTD yang potensial, interaksi obat dengan obat lain, dan makanan harus dijelaskan kepada pasien. 4. Reaksi obat yang tidak diinginkan atau Adverse Drug Reaction atau ADR yang mengakibatkan cedera pasien. Pasien harus mendapat edukasi mengenai bagaimana cara mengatasi kemungkinan terjadinya ADR tersebut. 5. Penyimpanan dan penanganan obat di rumah sakit. 5. Penyimpanan dan penanganan obat di rumah termasuk mengenali obat yang sudah rusak atau kadaluarsa. Terima kasih. Penggunaan obat. Apoteker harus berperan dalam proses penggunaan obat oleh pasien rawat inap di rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya, bekerja sama dengan petugas kesehatan lain. Hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama yaitu tepat pasien, yang kedua tepat indikasi, yang ketiga tepat waktu pemberian, yang keempat tempat dosis, yang kelima tepat obat, yang keenam tepat label obat atau aturan pakai, dan yang ketujuh yaitu tepat rute pemberian. Selanjutnya yaitu monitoring dan evaluasi. 1. Apoteker harus melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui efek terapi, mewaspadai efek samping obat, memastikan kepatuhan pasien. Yang kedua, hasil monitoring dan evaluasi didokumentasikan dan ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan dan mencegah pengulangan kesalahan. Yang ketiga, seluruh personal yang ada di tempat pelayanan kefarmasian harus terlibat dalam program keselamatan pasien, khususnya medication safety, dan harus secara terus-menerus mengidentifikasi masalah dan mengimplementasikan strategi untuk meningkatkan keselamatan pasien. 2. Faktor kontribusi medication error. Yang pertama yaitu komunikasi atau miskomunikasi, kegagalan dalam berkomunikasi.
Kegagalan dalam berkomunikasi merupakan sumber utama terjadinya kesalahan. Institusi pelayanan kesehatan harus menghilangkan hambatan komunikasi antar petugas kesehatan dan membuat SOP bagaimana resep atau permintaan obat dan informasi obat lainnya dikomunikasikan. Komunikasi baik antar apoteker maupun dengan petugas kesehatan lainnya perlu dilakukan dengan jelas untuk menghindari penafsiran ganda atau ketidaklengkapan informasi. Perlu dibuat daftar singkatan dan penulisan dosis yang beresiko menimbulkan kesalahan untuk diwaspadai. Selanjutnya yaitu kondisi lingkungan. Untuk menghindari kesalahan yang berkaitan dengan kondisi lingkungan, area dispensing harus didesain dengan tepat dan sesuai dengan alur kerja untuk menurunkan kelelahan dengan pencahayaan yang cukup dan temperatur yang nyaman. Selain itu, area kerja harus bersih dan teratur untuk mencegah terjadinya kesalahan. Obat untuk setiap pasien perlu disiapkan dalam nampan terpisah. Selanjutnya yaitu gangguan atau interupsi pada saat bekerja. Gangguan atau interupsi harus seminimum mungkin dengan mengurangi interupsi, baik langsung maupun melalui telepon. Yang keempat yaitu beban kerja. Rasio antara beban kerja dan sumber daya manusia yang cukup penting untuk mengurangi stres dan beban kerja berlebihan sehingga dapat menurunkan kesalahan. 7 langkah keselamatan pasien dalam medication safety. Yang pertama yaitu bangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien. Yang kedua, pimpin dan dukung staf Anda. Yang ketiga, integrasikan aktivitas pengolahan risiko. Yang keempat, kembangkan sistem pelaporan. Yang kelima, libatkan dan komunikasi dengan pasien. Yang keenam, belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien. Yang ketujuh, cegah KTD, KNC, dan kejadian sentinel. Selanjutnya yaitu kebijakan rumah sakit tentang medication safety. Yang pertama, medication error atau kesalahan obat adalah setiap kejadian yang sebenarnya dapat dicegah dan dapat menyebabkan atau membawa kepada penggunaan obat yang tidak layak atau membahayakan pasien ketika obat berada dalam kontrol petugas kesehatan, pasien, atau konsumen. Yang kedua, setiap kesalahan obat yang ditemukan wajib dilaporkan oleh petugas yang menemukan atau terlibat langsung dengan kejadian tersebut atau kepala unit atau kepala ruang. 3. Laporan dibuat secara tertulis dengan menggunakan alur dan format laporan insiden keselamatan pasien yang sudah ditetapkan oleh panitia keselamatan pasien. 4. Kerangka waktu pelaporan, risk grading, tindak lanjut dan pencegahan medication error mengikuti aturan pelaporan insiden keselamatan pasien yang ditetapkan oleh panitia keselamatan pasien. 5. Tipe kesalahan obat atau medication error yang harus dilaporkan adalah kejadian nyaris cedera atau KNC, kejadian tidak cedera atau KTC, kejadian tidak diharapkan atau KTD, atau adverse event dan sentinel event. 6. Indeks medication error untuk kategorisasi error berdasarkan dampak non-error, error no harm, error harm. Yang ketujuh, tipe kesalahan obat atau medication error berdasarkan alur proses pengobatan adalah unauthorized drug, improper dose atau quantity, wrong dose preparation method, wrong dose form, wrong patients, omission error, extra dose, prescribing error, extra dose, prescribing error, wrong administration technique, and wrong time.